Allah aslinya mau ngasih kepada dia surga yang luas, tapi Allah candain dulu, digodain gitu. Kata Allah, hambaku, surga udah penuh, gimana tuh? Saya nggak ada tempat ya Allah. Kalau udah penuh banget ya udahlah, saya mah di pelataran surga juga nggak apa-apa ya Allah, kata dia. Beneran di pelataran surga, kata Allah, nggak akan minta yang lain. Enggak lah ya Allah, cukup segitu aja, saya tahu diri juga kok. Nggak ada amalan apa-apa, nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, nggak ngapa-ngapain. Dosanya semua dilakukan kecuali satu aja, nggak pernah syirik. Masih ada la ilaha illallah di hatinya, sehingga dia paling belakangan masuk surga. Saya juga tahu diri lah ya Allah, saya nggak berani minta yang lebih-lebih. Beneran ya, kata Allah gitu. Beneran, nggak akan minta yang lain, nggak akan. Ya udah, masukin ke pelataran surga. Wah, surga indah gini, wah itu ada istana, itu ada apa? Ya Allah, itu istana punya siapa? Kata dia. Emangnya kenapa mau? Kata Allah. Boleh nggak ya Allah minta satu aja istananya, kata dia. Ada manusia pengen menjatuhkan kamu, kamu gak akan jatuh kecuali dengan izin Allah. Ada manusia yang pengen mengangkat kamu, kamu tidak akan menjadi terangkat, menjadi lebih mulia kecuali dengan seizin Allah. Kalau kita bisa jaga diri di masa itu, pergaulan, perasaan gimana Ustaz? Jangan terlalu mudah jatuh hati kalau belum halal. Ustadz itu kan gak disengaja, jangan diikutin. Kadang-kadang dia emang gak disengaja, munculnya itu dari setan. Yuwaswisu fi sudurinas. Ih, cantik ya, udah jangan diterusin, jangan dibahas. Begitu kita sekali klik, udah gitu dibahas, maka itu jadi sebuah episode. Itu tuh kalau ada kayak gitu jangan diterusin. Jangan berpikir ada orang yang dia gak punya pacar berarti dia gak normal. Enggak, dia normal, cuman dia gak mau nerusin. Emang dia nggak pernah kepikiran kayak apa tertarik dengan seseorang? Tertarik kalau dia normal, cuman nggak diterusin, nggak mau dibahas, nggak mau diingat-ingat. Caranya dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang positif. Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin Astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong Astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah itu nggak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya. Coba. Dan istighfar kita itu kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita mengucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya. Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya nggak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah berputus asa, nggak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, enggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia, itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar. Kadang-kadang bukan karena kita pengen dipuji orang, tapi kita nggak rela diremehin orang, itu yang bikin kita ria kan? Bukan karena kita pengen dieluk-elukan, dipuji, dapat banyak like, dipuja-puja, bukan itu. Itu kita masih kadang-kadang bisa ngerem, tapi kita nggak sanggup bertahan, nggak bisa sabar kalau diremehin orang. Akhirnya kita bocorin juga kebaikan kita. Habis. Diremehin suami, diremehin pasangan, diremehin orang tua, diremehin mertua, diremehin teman-teman, segala macam. Diremehin tetangga. Kita bukan pengen dipuji dan dipuja oleh orang lain, tapi kita nggak tahan kalau diremehin. Keluar juga tuh. Siapa yang selama ini yang melakukan ini? Siapa yang bantu kamu? Siapa? Keluar semua. Satu persatu yang kita sebutkan, satu persatu berguguran dan tidak ada nilainya di mata Allah. Sabarkah kita ketika diremehkan oleh orang lain untuk tetap menjaga rahasia amal kita antara kita berdua aja dengan Allah? Itulah ujian ikhlas. Nabi tuh kalau mau menguasai alam jin bisa banget. Karena Nabi pernah lagi sholat digodain sama jin yang newbie gitu, anak baru.
Jadi ada jin baru lulus sekolah dikasih kayak tugas akhir. Jadi kayak apa bikin praktek gitu, praktek menggoda manusia. Keluarlah dia dari kampusnya, pengen godain manusia, salah milih targetnya Rasulullah. Iblis aja nggak berhasil, nih anak baru menggodain jadi dia kayak nggak nanya-nanya dulu ke kakak kelasnya, siapa nih orangnya, dan asal godain aja. Nabi lagi sholat malam didatengin sama anak baru, masih culun gitu kan gaya-gayanya tuh, nih gua godain nih. Pas dia datang, Nabi nggak kegoda sama sekali, biasa aja. Dia udah gini-gini di muka Nabi apa segala macam. Nabi khusyuk. Begitu Nabi selesai sholat, ngelihat ke arah dia kaget, kok Nabi ngelihat saya ya? Kirain nggak kelihatan gitu. Dipegang sama Nabi tangannya, jangan ampun, saya anak baru, saya baru belajar kak, gitu. Dia kayak tiba-tiba jadi minta maaf gitu, kak saya nggak tahu kakak ternyata senior apa segala macam. Akhirnya Nabi pegang tangannya, diikat sama Nabi, diikat, digulung, jadilah dia kecil kayak bola gitu, ditaruh di tiang Masjid Nabawi. Subuh pas anak-anak Madinah, anak-anak kecil gitu, anak-anak SD gitu ya, mau datang ke masjid, mereka ngelihat ada bola api tergantung di tiang masjid. Kan jin dari api kan ya, jadi bentuknya bola, kayak ada festival main bola api kan kalau di kita pas tahun baru Islam, pas menjelang Ramadan. Ini ada bola api menggantung di tiang masjid yang terbuat dari pelepah kurma, tapi pelepah kurmanya nggak terbakar. Anak-anak kecil kan jadi kayak penasaran, nih bola api apa, ntar habis sholat kita main bola. Akhirnya mereka sholat, begitu selesai sholat, itu bola api diambil sama anak Madinah, ditendang-tendang jadi sepak bola. Bisa jadi sepak bola pertama dalam sejarah dunia itu sebetulnya di zaman Nabi, tapi bolanya bukan dari karet atau plastik, bolanya dari jin. Nabi ngelihat, waduh maaf, ampun segala macam. Nabi kasihan sama dia, akhirnya dilepas sama Nabi. Kata Nabi, kalau bukan karena teringat dengan caption saudara saya Sulaiman, yang dia pengen kekuasaan yang tidak diberikan lagi setelah itu kepada siapapun, maka akan saya biarkan jin ini menjadi bola dan ditendang-tendang oleh anak-anak Madinah sampai siang hari. Gimana caranya biar bisa move on? Gampang, doa lagi nih, doa yang terkenal dari Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kan doa move on banget. Dan yakinlah Allah pasti akan ngasih ganti yang lebih baik. Pasti 100% gak ada keraguan, pasti diganti kalau kita doanya kayak gini dan tulus karena Allah SWT.